Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rosa Mutiara, NIM 1913030080. Saya akan mempresentasikan materi tentang hukum pajak. Yang pertama, konsep perpajakan. Azas sumber pajak itu sebagai sumber pendapatan negara. Sumber pajak itu dapat dari mana saja, dari material dan non-material, yang punya nilai ekonomis atau tanpa batas, tetapi harus ditentukan peraturan perundang-undangan. Sumber pendapatan daya pada negara, yang pertama, hasil pertanian masa lalu, yang kedua, uang, yang ketiga, kerja paksa, yang keempat, tanah atau aset bangunan. Selanjutnya, syarat dalam pemungutan pajak. Dari Rohmat Sumitro ada 4, yaitu syarat yuridis, yang kedua ekonomis, selanjutnya finansial, dan syarat fisiologis. Selanjutnya fungsi pajak. Fungsi pajak itu ada 2. Yang pertama fungsi budgeting atau fiskal, yang kedua fungsi reguleren atau stimulus ekonomi. Selanjutnya azas nasionalitas atau yurisdiksi. Pajak itu merupakan yurisdiksi nasional. Selanjutnya sumber hukum perpajakan. Yang pertama Undang-Undang Perpajakan, yang kedua Traktat Pajak atau Perjanjian Pajak Internasional. Selanjutnya subjek pajak. Naturate atau person, yang artinya subjek pajak pribadi. Yang kedua reg person atau badan. Undang-Undang Tata Cara Pemungutan Pajak, subjek pajak orang asing atau badan asing yang berusaha di Indonesia dengan teori domisili 180 hari. Teori pemungutan pajak menurut Rohmat Sumitro, yang pertama, teori asuransi, teori daya pikul, teori kepentingan, dan teori daya beli, dan teori kewajiban pajak mutlak, dan terakhir, teori kebenaran pajak menurut Pancasila. Selanjutnya, pajak bersifat hukum publik atau hukum administrasi negara. Ciri khas hukum publik dalam perpajakan yaitu kepentingan pendanaan umum atau public finance atau pendapatan negara. Dan yang kedua, dapat dipaksakan bersifat order dan bersifat administrasi perpajakan, perencanaan atau budgeting. Pelaksanaan atau fikus yaitu pelaporan penetapan hutang pajak, pemungutan, pemberian sanksi perpajakan, dan penegakan hukum. Dan yang ketiga, bersifat mengatur atau regulation. Berasal dari konsensus publik atau bersama atau WET namanya. Selanjutnya akan saya jelaskan tentang pemungutan pajak berdasarkan tarif pajak. Pemungutan pajak dilakukan apakah dengan pelaporan pajak secara self-assessment atau official assessment. Bila dilakukan secara self-assessment pada pihak penghasilan, maka dilakukan pelaporan dengan e-filing atau DIP, maka akan diterbitkan surat pemberitahuan pajak terhutang atau SPPPT secara software. Sedangkan pajak dilakukan pemungutan dengan official assessment akan dibantu dengan software yang diberikan DJP bagaimana perhitungan dan penetapan pajak sementara. Contoh lainnya, pajak kendaraan bermotor. Dilakukan pembayaran pajak disertai dengan pemungutan non-pajak lainnya. Selanjutnya akan saya jelaskan tentang tax holiday. Tax holiday itu artinya keringanan untuk tidak membayar pajak dalam jangka waktu tertentu. Tax holiday itu digunakan untuk barang atau jasa untuk kebutuhan investasi Indonesia. Misalnya dalam MOU, kerjasama investasi, PMA atau PMDN memasukkan barang modal dan jasa, maka pengusaha tidak dikenakan pembayaran tarif barang karena dasarnya undang-undang penamaan modal dan perjanjian kerjasama investasi MOU dengan pemerintah. Misalnya perusahaan pertambangan yang memasukkan alat-alat berat dan mesin produksi. Tax holiday itu dibatasi terhadap penghasilan badan hukum dalam jangka waktu tertentu. Selanjutnya, administrasi negara atau publik. Yang pertama, administrasi negara atau hukum publik umum atau public administration, bidangnya adalah kajian kebijakan publik, pelayanan publik, dan pembangunan. Kajian ini secara umum berlaku tertib administrasi, yaitu didahului dengan perencanaan atau planning,
Yang kedua, pelembagaan atau organizing. Yang ketiga, pelaksana atau actuating. Yang keempat, pengawasan atau kontrol, serta evaluasi. Yang kedua, administrasi negara dalam arti khusus decorated dari administrasi negara umum. Dalam hal ini berkaitan dengan keputusan dan ketetapan pemerintah. Dalam hal ini menjadi kaitan hukum administrasi negara. Selanjutnya akan saya jelaskan tentang yang dikelola pemerintah dalam sektor publik. Yang pertama, public finance atau keuangan negara. Yang kedua, public asset atau tanah negara bangunan. Selanjutnya akan saya jelaskan tentang apa yang dimaksud dengan pengelola publik. Publik itu kan sebagai lawan dari privat. Munculnya pengelolaan publik karena diserahkan urusan pengaturannya dari individu atau kelompok kepada penguasa umum menjadi bidang cakupan sektor publik. Azas itu kan artinya res public dalam Constitution, hukum dasar artinya ground weight. Oleh karena itu selalu dibicarakan berkaitan dengan pengelolaan publik, yaitu sektor publik atau cakupan bidang publik dan jangkauan kekuasaan publik. Siapa sih penguasa publik umum di Indonesia? Pemerintah Republik Indonesia sebagai penyelenggaraan pemerintah. Sumber kewenangan dalam hukum administrasi, yang pertama delegasi, yang kedua mandat, dan yang ketiga kuasi. Penyelenggaraan negara bertindak sesuai dengan sumber kewenangannya. Dalam hal ini setiap pelayanan publik adalah representasi dari pelaksanaan kewenangan administrasi negara atau publik. Politik birokrasi berkaitan dengan manajemen masing kelembagaan pemerintah dan tugas masing-masing secara konstitusional. Misalnya, lembaga pemerintahan fungsinya sebagai pelayanan umum atau public service dan pengelolaan aset negara, maka upaya optimalisasinya dilakukan dengan berbagai macam strategi dan pendekatan, misalnya hubungan pusat dan daerah. Yang kedua, pemberdayaan aparat atau efisiensi. Yang ketiga, penyerahan kewenangan pada swasta. Yang keempat, penggunaan jaringan online dan teknologi informasi. Yang kelima, pemetaan strategi lainnya. Selanjutnya, tata kelola pemerintahan yang baik di era digital tetap tidak mengabaikan aspek yang pertama, legalitas. Contohnya, setiap pelayanan digital harus didasari regulasi yang jelas mulai dari perencanaan sampai kepada hasil yang diperoleh masyarakat untuk pelayanan tersebut, sehingga ada kepastian hukum di lapangan. Yang kedua, contohnya akuntabilitas. Setiap pelayanan publik di era digital harus terjangkau distribusinya secara berkeadilan dan berkelanjutan. Yang ketiga, partisipasi publik. Contohnya, walaupun era digital sifatnya privat, tetapi harus ada keterbukaan publik terhadap komplain masyarakat ataupun gugatan hukum di pengadilan. Selanjutnya, tujuan akhir dari pelayanan publik. Yang pertama, terjangkaunya pelayanan secara distributif. Yang kedua, masyarakat lebih mudah mencapai sukses akses pelayanan dibantu dengan pembangunan teknologi yang masih dan biaya murah. Yang ketiga, tercapainya pelayanan publik yang tepat sasaran sesuai dengan standar pelayanan publik. Yang keempat, terjaminnya sistem perlindungan hukum dari pelayanan publik. Sekian paparan materi dari saya, lebih kurangnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.